Siapa di sini yang mau kerja di dunia HSE? Nah, pas banget nih. Hari ini kita mau bahas tentang jenjang karir di dunia HSE. Simak videonya sampai habis ya. Oke, halo Sobat Pitagoras, ketemu lagi di channel Pitagoras Certified Trusted Success ya. Di video hari ini, sesuai dengan judul, kita mau bahas tentang jenjang karir dunia HSE ya. Ya, jenjang karir seorang HSE itu seperti apa? Oke, jadi ini agak complicated ya. Dan sekali lagi saya sampaikan atau saya disclaimer dulu bahwa untuk yang ada di video hari ini tentu berdasarkan pengalaman saya dan orang-orang di sekitar saya saja. Dan pastinya itu mungkin akan berbeda dengan kondisi rekan-rekan semua ya, yang mungkin akan rekan-rekan hadapi. Tapi mostly, sebagian besar nggak akan terlalu jauh beda lah ya. Kira-kira seperti itu untuk disclaimer-nya. Baik, jadi kalau untuk di dunia K3 atau orang-orang lebih kenal di dunia HSE, untuk jenjang karirnya itu bisa dibilang pasti ada dong ya. Jadi dari level yang terendah sampai dengan level yang paling atas, itu pasti ada jenjang karirnya. Nah, jenjang karir di dunia HSE sendiri secara umum itu dimulai dari safety man. Habis safety man naik sedikit jadi safety officer atau safety staff. Oke, jadi untuk jenjang karir di dunia HSE itu dimulai dari safety man terlebih dahulu teman-teman. Dari safety man naik nanti sedikit jadi safety officer atau safety staff. Nanti setelah punya pengalaman lagi, naik lagi tuh jadi safety supervisor atau jadi safety section head atau bahkan mungkin safety specialist. Setelah dari safety specialist, ada beberapa perusahaan yang harus lewat ke asisten manager terlebih dahulu atau bahkan habis dari safety supervisor tadi bisa langsung jadi manager. Bergantung seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaannya, maka semakin complicated untuk struktur organisasinya. Mungkin kita jelaskan terlebih dahulu dari yang safety man. Nah, safety man ini bisa dibilang level yang paling rendah dari posisi seorang HSE. Karena job desk-nya kebanyakan hanya mendapatkan perintah saja dari atasan. Jadi dia tidak berwenang untuk membuat suatu SOP, melakukan pengawasan terhadap safety yang lain, ya. Dan intinya safety man itu hanya menerima tugas, gitu, tugas dari atasan. Dan rata-rata tugasnya itu bukan tugas yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan pikiran yang deep gitu ya, sampai analisa seperti itu tidak. Ya, tapi bukan berarti safety man itu jelek kok ya. Nah, tapi memang kita semua memulainya dari hal yang basic terlebih dahulu. Nah, untuk menjadi seorang safety man tidak banyak ya untuk requirement-nya. Bahkan saya pernah di salah satu perusahaan konstruksi untuk menjadi seorang safety man, yang penting ya lulus SMA lah, seperti itu ya, cukup lulus SMA. Karena ya diharapkan melalui lulus SMA tadi sudah bisa lah mengatur atau menerima perintah dari atasan dan memanage orang yang sifatnya lebih sedikit. Menjadi seorang safety man ini menurut saya bukan suatu dosa atau suatu aib ya, karena dengan kita menjadi safety man kita akan lebih tahu lapangan itu seperti apa. Karena biasanya yang terjun langsung untuk menghadapi pekerja atau menghadapi kondisi kerja yang tidak aman, biasanya itu nanti akan dimulai dari safety man dulu. Ya, safety man akan jauh lebih banyak melihat masalah-masalah yang mungkin terjadi di lapangan. Ya, tapi kalau udah jadi safety man, saran saya jangan kelamaan ya teman-teman ya. Karena terlalu nyaman nanti berbahaya, ntar nggak pindah-pindah terus karirnya stuck di safety man aja. Nah, setelah mungkin 1 tahun, ya itu pengalaman paling cepat saya, 1 tahun dari safety man, itu teman-teman semua bisa langsung naik biasanya ke jenjang safety officer atau safety staff. Nah, ini lebih complicated sedikit daripada safety man. Karena pada level safety officer atau safety staff, teman-teman semua akan mulai dilibatkan nih dalam membuat SOP. Walaupun untuk approvalnya atau untuk pembuatnya mungkin bukan teman-teman, tapi teman-teman sudah menerima tugas itu. Biasanya seperti itu. Sudah mulai diperintah atau diminta oleh atasan untuk membuat form pemeriksaan atau form QHSE inspection. Udah mulai diminta untuk membuat nanti ya instruksi kerja memeriksa APAR. Ya, jadi sudah mulai tuh teman-teman ya di level officer ini. Dan pasti pekerjaannya
akan lebih banyak di kantor daripada di lapangan. Berbeda dengan safety man tadi ya. Kalau safety man pasti lebih banyak di lapangan daripada di balik mejanya. Oleh karena itu, teman-teman pasti akan lebih membutuhkan skill untuk di bidang komputer ketika teman-teman sudah naik levelnya ke level safety officer atau safety staff. Jadi di beberapa perusahaan antara safety officer dan safety staff itu ada perbedaannya. Di beberapa perusahaan mungkin safety officer levelnya lebih tinggi daripada safety staff. Di perusahaan yang lain mungkin sama saja karena hanya perbedaan istilah penyebutan saja. Nah, kalau teman-teman sudah melalui posisi safety officer atau safety staff ini, baru nanti teman-teman semua akan dipercaya untuk menjadi safety supervisor. Safety supervisor biasanya juga disebut dengan safety section head. Namun ada juga biasanya yang selevel dengan yaitu safety specialist. Nah, safety specialist ini bedanya dia kalau sepengalaman saya dia tidak memiliki istilahnya tim ya. Jadi dia bekerja sendiri sebagai penasehat atau memang orang yang dianggap ahli di bidangnya, tapi dia tidak memiliki staff. Sementara kalau safety supervisor, dia memiliki beberapa orang staff biasanya dan bertanggung jawab untuk melaksanakan program K3 selama 1 tahun tersebut. Jadi, untuk safety supervisor ini, level safety supervisor ya, memiliki tanggung jawab yang lebih berat lagi. Karena ketika teman-teman sudah jadi safety supervisor, maka teman-teman memiliki kewenangan untuk mengatur tim, yang dimana tim tersebut bisa jadi 1 orang atau bahkan lebih. Pengalaman saya pada saat jadi safety supervisor, saya mengatur 4 orang tim, ya 4 orang anggota tim saya untuk menjalankan program K3 yang sudah direncanakan untuk 1 tahun tersebut. Dan pasti ketika teman-teman sudah masuk ke level safety supervisor, akan diajak ya oleh safety manajernya untuk bertemu dengan atau berdiskusi dengan pimpinan dari perusahaan tersebut ya, karena nanti akan diminta pendapat dan pandangannya biasanya ya untuk mensupport safety manajernya itu. Oleh karena itu ketika teman-teman masuk ke level ini, komunikasi ya dan juga cara teman-teman menyampaikan pendapat itu harus lebih baik dari sebelumnya, karena di sini teman-teman sudah mau masuk ya ke level manajemen. Hampir ya belum masuk karena manajemen itu levelnya dari manajer ya. Ketika teman-teman berada di sini, mungkin karir atau sampai ke safety manager bisa menghabiskan waktu yang cukup lama ya. Tidak secepat dari pada saat teman-teman officer ke staff atau safety man ke officer. Nanti kita bahas khusus terkait hal itu. Nah, setelah dari teman-teman sudah masuk dan melalui fase safety supervisor, nah barulah nanti teman-teman bisa langsung jadi manajer atau ke asisten manajer terlebih dahulu. Untuk asisten manajer sebetulnya job desk-nya nggak terlalu beda ya dengan supervisor ya, karena kalau supervisor itu di beberapa perusahaan itu langsung di bawah manajer ya, sementara untuk asisten manajer juga posisinya sama tuh langsung di bawah manajer gitu. Jarang ada yang punya safety supervisornya sendiri karena langsung aja sama asmennya. Nah, kira-kira seperti itu. Perbedaannya tidak terlalu jauh ya antara supervisor dan asisten manajer. Setelah itu teman-teman sukses menjadi safety assistant manager, baru deh teman-teman jadi safety manager atau HSE manager atau manager K3 ya. Disinilah puncak karir HSE teman-teman ya. Adapun misalnya teman-teman memiliki skill yang bagus, mungkin teman-teman kalaupun mau naik tetap jadi HSE manager judulnya, namun memimpin beberapa region gitu. Bisa jadi untuk wilayah Indonesia gitu ya, ada safety manajernya. Safety manajernya ini yang corporate se-Indonesia nanti memimpin safety manager yang ada di provinsi-provinsi terkait atau cabang-cabang terkaitnya gitu. Jadi kalau paling mentok sejauh pengalaman saya itu biasanya hanya di HSE atau manajer K3. Saya belum pernah sih ya ada lihat vice president HSE, apalagi direktur HSE gitu ya. Ya mungkin ada, dan itu pun nggak masalah sebetulnya ya. Cuma beda di kewenangannya saja tadi, yang memang awalnya hanya memimpin suatu daerah, sekarang memimpin beberapa daerah. Nah, kira-kira begitu teman-teman untuk jenjang karir dari seorang HSE. Ya. Panjang perjalanannya.
Tidak ujuk-ujuk teman-teman langsung bisa jadi HSM manager. Karena ketika teman-teman mau menjadi manajer, maka teman-teman harus memahami sistem dari perusahaan tersebut dan sudah dianggap menguasai dan paham terhadap alur kerja dari perusahaan itu, dan pastinya mendapatkan kepercayaan dari pemilik perusahaannya. Nah, mungkin sekarang kita bahas tentang berapa lama sih waktu yang kita perlukan untuk mencapai atau untuk naik ke posisi selanjutnya. Kalau saya lihat dari rekan-rekan saya, untuk dari safety man ke safety officer itu tidak lama sih ya. Ketika teman-teman hanya mungkin punya masa kerja 1 tahun atau bahkan 6 bulan, itu langsung bisa jadi safety officer. Dengan cara apa? Dengan cara pindah perusahaan ya. Kalau teman-teman semua hanya mengandalkan di satu tempat, menunggu sampai di ACC kenaikan jabatan atau promosi jabatannya, wah itu lama sih ya. Jadi seperti itu. Ketika teman-teman pindah, maka teman-teman biasanya akan lebih cepat untuk menjadi jabatan yang teman-teman inginkan. Misalkan tadi ya, dari safety man ke safety officer biasanya hanya membutuhkan waktu 1 tahun dengan syarat pindah ke perusahaan lain. Begitu juga dari officer ke supervisor. Kalau pengalaman saya, ini juga pengalaman pindah ke perusahaan lain ya, bukan dari perusahaan yang sama. Itu saya hanya membutuhkan waktu 2 tahun, alhamdulillah ya. Nah, setelah saya jadi safety supervisor, tidak perlu waktu yang lama lagi ya untuk pindah ke safety section head. Pada saat itu juga perlu waktu 2 tahun ya. Nah, safety section head di tempat saya yang sebelumnya itu levelnya hampir sama seperti asisten manager, karena saya langsung berada di bawah manajer K3 yang memimpin beberapa regional lainnya. Nah, kalau saya kebetulan belum sampai manajer ya, baru asisten manajer. Namun kalau saya lihat dari senior saya itu membutuhkan waktu dari asisten manajer ya, atau mungkin supervisor sampai ke manajer, itu mungkin membutuhkan waktu kira-kira 5 tahunan ya. Jadi cukup panjang untuk perjalanan karirnya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang waktunya ya. Jadi teman-teman yang penting sabar aja. Sabar dan tekuni, dan tunjukkan prestasi teman-teman semua di tempat kerjanya masing-masing. Nah, sekarang kita mau coba bahas terkait tipsnya gimana biar cepat naik ya. Tadi saya sudah spoiler di awal ya sebelum pembahasan ini. Cara yang paling cepat itu dengan cara pindah perusahaan. Ya, ini sudah menjadi rahasia umum ya rekan-rekan semua. Karena memang ketika kita berada di satu perusahaan akan sulit naik ya. Saya bukan berarti ngajarin teman-teman semua jadi kutu loncat, tidak ya. Tapi kan kita semua punya kepentingan masing-masing, dan ya kita juga berjuang untuk hidup kita masing-masing ya. Jadi menurut saya itu sah-sah saja. Maka dari itu, kalau memang teman-teman semua masih muda, saran saya cari perusahaan yang lebih menarik tantangannya dan mampu menawarkan posisi yang lebih baik daripada posisi teman-teman saat ini. Cuma kalau saran saya, sebaiknya kita tunggu 1 tahun atau 2 tahun ya, jangan baru 6 bulan langsung cabut gitu ya. Wah, itu nanti dicap sama HRD-nya sebagai kutu loncat ya, itu jangan saran saya. Jadi paling cepat 1 atau 2 tahun lah kita baru nanti pindah ke tempat yang selanjutnya. Yang kedua, teman-teman juga sebaiknya mampu berkomunikasi dengan baik. Ketika teman-teman mampu berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan yang lain di perusahaan yang sama, maka orang-orang akan lebih cenderung mudah untuk mempromosikan kita, karena orang-orang kenal kita. Gimana orang lain mau mempromosikan kita atau kita supaya mendapatkan rekomendasi apabila kita saja tidak dikenal dengan orang lain gitu. Dan yang pasti, tunjukkan ke perusahaan yang teman-teman saat ini sedang bekerja bahwa teman-teman mampu menyelesaikan masalah yang lebih baik lagi ketika teman-teman bisa menyelesaikan masalah yang nggak selesai-selesai gitu oleh perusahaannya. Wah, itu cepat deh teman-teman ya naik karirnya. Satu lagi yang terakhir yang paling penting teman-teman, kalau teman-teman punya pengalaman di dunia K3 migas ya, di dunia migas lah ya, oil and gas, wah itu saya jamin mau kemana-mana gampang ya. Karena di Indonesia ini stereotipnya adalah masih menganggap orang-orang yang bekerja di dunia migas itu terbaik lah, top tier kandidat untuk dipilih. Ya memang kebanyakan besar seperti itu, karena untuk orang-orang di oil mining gas
biasanya prosedurnya lebih kompleks dan penerapannya juga lebih bervariasi. Jadi ketika teman-teman punya pengalaman atau punya kesempatan ya bekerja di perusahaan oil mining and gas, itu ambil aja dan pasti akan membuat nilai jual teman-teman itu lebih cepat lagi. Membuat nilai jual teman-teman itu bisa lebih tinggi daripada orang lain sehingga teman-teman bisa lebih cepat naik jenjang karirnya. Oke, kita sampai di akhir sesi ya. Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah seorang yang bergerak di dunia K3 pasti memiliki jenjang karir. Mulai dari safety man, safety officer, safety supervisor, asisten manager, dan sampai ke level safety manager. Dan setiap posisi memiliki waktu yang bervariasi. Bisa 1 tahun atau 2 tahun, atau bahkan kalau kita mau masuk ke asisten manager itu butuh waktu yang lebih lama lagi. Ya. Dan cara cepatnya adalah ya memang pindah perusahaan. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Dan juga ketika teman-teman memiliki pengalaman atau memiliki masa kerja di dunia oil mining and gas, itu juga pasti akan mempercepat jenjang karir dari teman-teman semua. Oke? Paling itu saja untuk video hari ini. Pesan saya, meskipun tadi saya sudah sampaikan jenjang karirnya ya seperti apa, saran saya sebaiknya ketika teman-teman memiliki kesempatan, even itu hanya menjadi safety man, maka teman-teman sekalian diambil aja dulu. Jangan kita terlalu lama menunggu atau jangan kita gengsi. Saya S1, saya S2, saya nggak mau jadi safety man. Ya betul memang, kalau kita secara idealis kita nggak mau ya, karena kan kita sudah kuliah, sudah punya effort yang lebih di pendidikan kita, masa jadi safety man. Tapi saran saya, ketika teman-teman memiliki kesempatan apapun, sebaiknya diambil dan jangan terlalu lama menunggu. Karena waktu berjalan terus, namun pengalaman kita ketika kita tidak bekerja akan berhenti sampai situ. Oke, itu saja sobat untuk video hari ini. Semoga bisa menjadi referensi dan masukan untuk sobat sekalian yang masih kebingungan terkait jenjang karir di dunia K3. Oke, terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Apabila ada pertanyaan atau mau request video tentang ya sesuatu yang lain, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa diklik tombol like, tombol share, dan juga subscribe-nya ya, supaya teman-teman bisa dapat video yang terbaru terkait pembahasan di dunia K3 ini. Oke, itu saja. Salam dari kami. Semoga teman-teman semua selalu sukses di dunia K3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!